Assalamualaikum. Kita lagi mau ke Kaibon nih. Mau bikin vlog buat tugas studi Kebantenan. Mulai guys. Udah. Halo guys, nama gua Singgih Eko Cahyono. Saya Nisrina Faida. Sekarang kita udah ada di Keraton Kaibon. Sekarang kita lihat-lihat dulu yuk, jalan-jalan. Let's go. Dek, Sini, hanya sebentar dong. Boleh nggak? Kamu dari mana? Hah? Rumahnya di sini. Di sini mau main bola. Di sini. Emang bisa buat main bola di sini? Kamu tahu nggak? Ini tempat apa sih? Nggak tahu ya. Kamu tahu nggak? Nama dong, tanyain namanya dong. Main bola di mana? Oh, di Berdua aja main bolanya. Namanya siapa sih? Radit. Ini Keren apa? siapa? Doni. Keren apa teman? Ide ya dong. Terima kasih ya. Selamat bersenang-senang. Oke, jadi kita udah di dalam Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Jadi Keraton Kaibon ini dibangun oleh Sultan Syafriuddin untuk ibunya yang bernama Ratu Aisyah. Nah, ini salah satu bangunan Nah, di Keraton Kaibon ini bisa juga loh untuk foto prewedding. Kemana aja lo? Gantian ya, lanjutin yang sebelah sana, no. Gua sama ini capek, mau istirahat dulu ya. Oke? Oke, Sans. Saat ini di belakang kita terdapat salah satu bangunan dari Keraton Kaibon. Berdasarkan sejarahnya, for information, Keraton Kaibon ini berdiri pada tahun 1812. Nah, Keraton Kaibon ini diambil dari kata keibuan, yang artinya seperti ibu, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yuk, kita guys. Bahan dari bangunan keraton ini terdiri dari pasir dan kapur. Karena dulu belum ada semen ya. Nah, Keraton Kaibon juga dibangun setelah Keraton Sorosowan. Keraton Sorosowan juga merupakan pusat pemerintahannya, sedangkan Keraton Kaibon adalah dikhususkan untuk tempat tinggal sang keluarga sultan, khususnya Ratu Aisyah. Ya, bisa dilihat sebelah sana ada bangunan yang sudah hancur, tapi di sini juga ada bangunan yang masih
benteng yang masih utuh. Nah, bangunan ini dihancurkannya oleh Jenderal Daendels, Gubernur POC. Waktu itu si Sultan Saifuddin ini menolak permintaan Jenderal Daendels untuk membangun perancangan jalan dari Anyer menuju ke Panarukan. Oke guys, kali ini kita sudah bertemu dengan Bapak siapa? Pak Mul. Pak Mul. Masa Tirtayasa, masa Zainus Sholihin, belum ada keraton lain selain Surosowan pada waktu itu. Nah, begitu penghancuran Surosowan oleh Daendels 1809 pada masa Sultan Muhammad Aliuddin ya, dilanjutkan dengan Suramanggala. Nah, baru tercatur bahwa Sultan Syafiuddin yang ketika itu usianya masih 5 tahun, beliau ini menempati keraton ibunya, yaitu Keraton Kaibon. Nah, karena Kaibon ini sendiri berasal dari kata Kaibuan, berarti ini keraton yang dipersembahkan khusus untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah. Yang mencolok di keraton ini adalah keraton ini dikelilingi oleh kanal. Kanal itu sungai buatan. Sungai buatan ini sangat penting keberadaannya untuk sebuah kota maritim, kota pantai, yang karena memang fungsi daripada kanal tersebut adalah untuk jalur transportasi air dan pertahanan. Nah, sekarang struktur bangunan yang masih bisa dijelaskan di Keraton Kaibon ini, yaitu pertama yang kita duduk di sini, kita berada di sini, ini masjid ya. Masjid ini ciri-cirinya ada mihrab. Mihrab itu selain petunjuk arah kiblat adalah tempat imam di masjid. Yang kedua yang paling khas sebetulnya ikonnya ini pintu gerbang Bentar. Bentar ini sebetulnya kalau secara seni arsitekturnya lebih ke Jawa Bali. Nah, kalau kita hitung pintu gerbang Bentar ini terdapat 5 buah pintu melambangkan rukun Islam. Kemudian di sini di tengah-tengah keraton ini terdapat pintu gerbang yang bergaya arsitektur Bugis Eropa. Nah, ini namanya pintu gerbang Paduraksa. Nah, Paduraksa ini sebetulnya sifatnya sakral. Jadi pintu yang menandakan sakral ini, kemudian ini pintu yang akan menuju ke kediaman Ratu Aisyah dan Sultan Muhammad Syafiuddin. Masyarakat sekitar ini sebetulnya tahu gak sih, apa mengenal gak sih dengan Keraton Kaibon ini, sejarahnya atau yang lebih hal sepelenya menjaga situs ini? Ya. Sejauh ini apakah masyarakat itu tahu? Untuk memupuk kecintaan terhadap sejarah ini, saya orang Banten ya, saya tahu karakteristik orang Banten secara kultural ya. Orang Banten ini memang salah satu kelemahannya kurang mencintai sejarah. Awalnya ini, iya mudah-mudahan ya dengan niat baik pemerintah, ya dengan ditunjukkan secara actionnya ini pemerintah menata merevitalisasi Banten lama diwujudkan dalam bentuk fisik ini. Ya saya harapkan seperti moto BPCB, datang, kunjungi, lestarikan. Oke guys, sekian video kita di Keraton Kaibon. Semoga kalian suka. Oh iya guys, jangan lupa ya sebagai pengunjung kita nggak boleh main coret-coret tembok di situs peninggalan sejarah kita. Satu lagi ya, kalian jangan buang sampah sembarangan di situs ini, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Terus biar tempatnya juga makin rapi, terawat. Mantap. Dadah. Foto. Ya teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami tampilkan dalam vlog yang singkat ini. Saya atas nama kelompok, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok parah banget?